Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya, Apoteker Rina di Tukang Obat Bersahaja. Teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Saya berharap kita semuanya dapat menjaga kesehatan dengan lebih baik. Teman-teman, belum lama ini kawan saya mengalami pegel-pegel nih di sini nih, di tengkuk bagian belakang. Terus dia tanya sama saya, aku kenapa ya? Tengkuk belakangnya sakit terus susah banget buat nengok. Terus saya bilang, jangan-jangan kamu kena kolesterol tinggi lagi. Terus karena itu hari ini saya mau jelasin semua sama teman-teman semua, biar teman-teman semua ngerti apa sih kolesterol itu, bagaimana kolesterol ini bisa diturunkan, dan bagaimana cara pencegahannya. Yuk kita sama-sama dengerin ya penjelasannya. Teman-teman semuanya, siapa yang pernah merasakan tengkuk bagian belakangnya sakit? Tunjuk tangan. Ya, saya juga pernah ngerasain itu. Karena itu saya hari ini mau cerita dulu mengenai gejala kolesterol. Nah, setiap orang itu punya ciri-ciri yang berbeda ya. Seperti teman saya tadi, ada tengkuk bagian belakangnya itu sakit banget sampai nggak bisa nengok. Tetapi gejala kolesterol itu beda-beda setiap orang. Yang pertama yang pertama adalah mudah lelah. Teman-teman, pernah nggak sih kita ngerjain pekerjaan kayak ya bekerja baru setengah hari tapi rasanya kayak ambruk tepar banget, rasanya kok lelah banget, kayak abis macul sawah seharian gitu, rasanya lelah dan juga mudah sekali untuk mengantuk. Itu adalah ciri-ciri dari gejala kolesterol. Kemudian itu tadi yang pertama ya, tengkuk terasa pegel dan susah nengok. Kemudian yang kedua tadi adalah mudah lelah, dan yang ketiga adalah mudah sekali untuk ngantuk. Kemudian yang keempat adalah nyeri di kaki. Kadang-kadang di pergelangan kaki itu rasanya sakit banget. Kenapa ya nyeri-nyeri gitu sedikit? Nah, bisa jadi itu salah satu ciri dari gejala kolesterol. Terus teman-teman juga pernah lihat kadang-kadang bahkan ada juga pasien saya yang mengalami nyeri di dada. Mungkin tidak semuanya, tapi memang ada yang mengalami keluhan nyeri di dada. Itu juga merupakan salah satu gejala dari kolesterol. Tapi kalau kita mau flashback ke depan dulu, teman-teman semua tahu nggak sih apa itu kolesterol? Apa aja sih elemen-elemen yang ada di dalam kolesterol itu? Jadi, atau disebutnya kolesterol total. Di dalam kolesterol total itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah LDL, HDL, sama triglycerid. Jadi 3 ini memang adalah komponen yang selalu berikatan satu dengan yang lain. Yang pertama, untuk dapat tahu nilai, oh saya normal nih, maka LDL kita harus lebih dari 60 mg per DL. Jadi kalau misalnya HDL kita rendah, itu bisa ada kemungkinan resiko mengalami penyakit jantung. Begitu juga dengan LDL. LDL itu harus rendah dari 100 mg per desiliter. Nah, jika LDL kita itu lebih dari 129 atau di ambangnya 130 ke atas, itu juga kita harus waspada, cek kepada diri sendiri. Kita bisa saja berpotensi untuk mengalami jantung atau stroke. Karena itu angkanya harus tetap di-maintain. Dan yang ketiga adalah triglycerid. Jadi teman-teman semua, banyak orang yang salah kaprah ya. Mereka pikir gini, wah kita nggak boleh makan kolesterol yang tinggi. Itu sebenarnya salah ya, karena bagaimanapun juga kolesterol juga adalah kawan kita. Jadi kolesterol itu adalah sesuatu yang sangat umum untuk tubuh kita. Gunanya adalah untuk menyimpan energi. Kalau kita makan makanan itu semuanya tidak langsung dibakar dijadikan energi, tapi juga disimpan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita aktivitasnya banyak, maka energi itu akan dikeluarkan. Tetapi kalau misalnya tidak dipakai, maka energi itu akan disimpan bersama kolesterol. Jadi itu membantu kita untuk melindungi tubuh kita. Bayangin aja kalau energinya dilepas semua tiap hari habis makan, kita pasti kecapean terus. Nah, karena itu fungsi dari kolesterol itu membantu kita untuk menyimpan energi. Kemudian yang sering salah juga adalah mereka pikir, wah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan jeroan, santan,
yang berminyak, apalagi katanya kalau orang yang tiap hari makannya santan itu bahaya. Nah, tergantung juga aktivitas fisiknya mereka seperti apa. Kalau memang aktivitas fisiknya itu memang banyak, ya itu semuanya tidak akan disimpan banyak untuk energi dan itu akan dilepaskan. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah apabila trigliseridnya tinggi dan kolesterol LDL-nya tinggi, atau ketika trigliseridnya tinggi dan kolesterol HDL-nya rendah, itu bisa akan jadi penumpukan lemak dalam arteri. Teman-teman, misalnya ini contohnya arteri kita ya, arteri kita di dalam darah, di dalam arteri itu akan bisa terjadi penumpukan lemak-lemak nempel-nempel di sini. Atau kalau bahasa medisnya dibilang aterosklerosis. Jadi menumpuknya terjadinya penumpukan lemak sehingga itu menyebabkan pertama aliran darah menjadi tidak lancar, kemudian juga berpotensi terjadinya serangan stroke atau serangan jantung. Jadi kita harus waspada, bukan berarti terus kita nggak boleh makan enak, tapi kita juga harus mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk mencegah hal itu atau angka kolesterol itu tetap berada dalam porsi yang baik. Teman-teman semua, banyak banget yang nanyain sama saya, Bu Rina, tolong dong dikasih tahu obat yang manjur buat kolesterol apa? Wah, kayaknya nggak bisa ya kalau misalnya cuman kayak sakit panas aja, sakit panas dikasih paracetamol terus turun. Nah, kolesterol tidak langsung minum obat A langsung akan seketika turun. Memang beberapa tenaga medis akan memberikan resep seperti golongan statin, seperti simvastatin itu memang sangat umum untuk menurunkan kadar kolesterol. Tetapi daripada kita harus mikirin obatnya apa, terus makannya menjauhi, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan yang begini-begini. Lebih baik kita fokus deh bagaimana cara mencegah agar kolesterol itu tetap berada dalam level yang masih ditolerir. Nah, bagaimana caranya? Hari ini saya mau jelasin banget mengenai pola makan T-plate. Teman-teman pernah dengar ya pola makan T-plate? Ada yang sudah pernah dengar? Oke, sekarang nanti saya akan sharingkan gambarnya di sini. Jadi kalau kita ibaratkan ada sebuah piring, nah piring itu kita bagi dua. Jadi kadang-kadang kalau selama ini kita makan kan ya, nasinya banyak separoh, terus buah sama sayur sedikit. Nah sekarang kita bagi nih, dari T-plate itu kita bagi semua menjadi 3 bagian. Tiga bagian itu adalah bagian sayur, bagian makanan pokok, dan juga sepertiganya lagi itu adalah lauk dan buah-buahan. Nah, jadinya ketika kita mulai rutin melakukan pola hidup dengan makan T-plate ini, saya udah mulai ngerasain banget ya. Ketika saya mulai merubah pola makan saya ngerasain jauh lebih sehat. Teman-teman, kalau teman-teman mengikuti perjalanan saya, teman-teman pasti lihat, sekarang kok saya kurusan ya? Sebenarnya bukan karena saya nggak makan enak, bukan karena saya nggak makan santan atau yang lain, tapi saya boleh memaintain itu dengan baik. Jadi makanan-makanan pola sayur dan buah porsinya itu cukup untuk kebutuhan harian saya. Jadi kalau kita mau makan makanan ikan atau daging itu dengan takaran yang cukup saja, tidak harus berlebihan. Karena kalau berlebihan memang tidak akan terasa efeknya sekarang. Mungkin efeknya baru kelihatan 5 atau 10 tahun yang akan datang. Kita akan jadi lebih mudah untuk capek, untuk lelah, kemudian ada terjadi faktor resiko penyakit-penyakit yang lain. Jadi teman-teman penting banget ya untuk bisa mempertahankan pola makan yang sehat. Udah banyak banget orang-orang yang sharing tentang bagaimana cara makan makanan yang sehat. Oke, teman-teman, demikian ya sharing dari saya tentang kolesterol. Part yang 1. Selanjutnya kita akan lanjut lagi ya di kolesterol part yang kedua. Oke, teman-teman, demikian ya sharing dari saya tentang kolesterol. Semoga semakin banyak bisa menjadi pengetahuan buat teman-teman semua. Kalau teman-teman punya cerita tentang pengalaman kolesterol, boleh sharing di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan kolesterol, silakan nanti saya akan bantu untuk jawab.
Oke, teman-teman, demikian sharing dari saya mengenai kolesterol. Semoga kita hidup dengan lebih sehat lagi, tetap jaga kesehatan tubuh kita, tetap perhatikan makan kita, dan yang pasti kita harus stay healthy. Oke, demikian dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!